Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ningtyas Frarisma dengan NIM 180 210 204 307 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran guna melengkapi tugas ujian tengah semester pembelajaran Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haris Satrizono. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Risma di kesempatan kali ini. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Nah, semoga anak-anakku semuanya yang kelas 5 selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin untuk berdoa ya anak-anak ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yang mencakup materi tentang menggali informasi dengan aspek apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Namun anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pada materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian tujuan yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan tersebut dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai gambar di samping. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di samping Ibu. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan gambar yang telah Ibu beri, coba kalian perhatikan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Pertanyaan yang pertama, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Jawabannya adalah manusia, kambing, ayam, dan itik. Pertanyaan yang kedua, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Jawabannya adalah perbedaan dari anggota tubuh, cara berjalan, jenis makanan, tempat hidup, dan sebagainya. Kemudian, apa pula persamaannya? Nah, kalian bisa menjawab persamaannya, misalnya membutuhkan makanan, bernafas, tempat tinggal, dan sebagainya. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Jawabannya jelas, ya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Nah, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, pada tema inilah kita akan mempelajarinya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Jawabannya yaitu dapat terjaga bila kita melestarikan lingkungan. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Yaitu salah satunya kita harus menjaga lingkungan demi tersedianya oksigen. Nah, bentuk lain dari tanggung jawab itu akan dipelajari pada tema ini. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa,
kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, siapa namamu, bagaimana kabarmu, di mana kamu tinggal, apa hobimu, mengapa kamu tidak sekolah, kapan kamu masuk sekolah. Nah, itu semua merupakan contoh dari kata tanya. Kata tanya sering digunakan pada kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya yang pertama, diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kemudian yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya mempunyai fungsi. Fungsi kata tanya yang pertama yaitu kata tanya apa, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Contohnya, apa kabar Dayu? Kemudian, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contoh, apa yang dimaksud dengan ikan hias? Apa yang sedang kamu lakukan? Kata tanya yang kedua yaitu siapa, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contoh, siapa namamu? Siapa yang memberimu ikan ini? Kata tanya yang ketiga, kata tanya kapan, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan kamu minum obat? Kapan kamu membeli ikan ini? Kata tanya yang keempat, kata tanya di mana, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya peristiwa. Contoh, di mana kamu membeli buku itu? Di mana kamu tinggal? Nah, contoh yang kelima, contoh kata tanya mengapa, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kamu menangis? Mengapa ikan ini terluka? Kata tanya yang terakhir, kata tanya bagaimana, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang. Contoh, bagaimana keadaanmu Dayu? Kemudian, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang cara atau langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu atau membuat sesuatu. Contoh, bagaimana cara menggunakan blender? Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai teks bacaan tentang Dayu dan ikan hias. Kalian juga bisa melihat teks tersebut pada buku kalian di halaman 2 ya. Jadi anak-anak, ayo kita simak dan kita baca bersama. Ibu baca dari sini ya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Setelah kita membaca dan memahami tentang teks bacaan Dayu dan ikan hias, mari kita berlatih menjawab pertanyaan yang ada di buku paket halaman 3 tentang menggali informasi dengan aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa,
dan bagaimana. Sekarang mari kita mulai untuk mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Nah, cara untuk menjawab pertanyaan pertama ini, mari kita lihat teks bacaan sebelumnya. Coba kalian perhatikan kalimat yang ibu beri kotak warna merah. Nah, kira-kira yang manakah jawaban untuk pertanyaan pertama? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah ikan mas koki. Kemudian, untuk bisa menjawab soal yang kedua, yaitu siapa yang memelihara ikan hias? Caranya adalah amati kalimat yang ibu beri kotak warna merah. Untuk kata tanya siapa, berarti jawabannya adalah nama tokoh atau pelaku. Nah, menurut kalian, siapa nama tokoh tersebut? Ya, benar sekali anak-anak. Nama tokoh tersebut adalah Dayu. Selanjutnya, untuk menjawab soal di mana ikan hias itu dipiara, caranya adalah silahkan anak-anak lihat kalimat yang ibu beri tanda warna biru. Coba cari tahu jawabannya di situ. Kata tanya di mana berarti jawabannya adalah suatu tempat. Nah, menurut kalian apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah akuarium. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan, kapan ikan hias itu diberi makan? Caranya adalah coba kalian amati kalimat yang ibu beri tanda kotak warna kuning. Nah, menurut kalian jawaban dari pertanyaan tersebut apa? Ya, benar sekali. Dayu memberi makan ikannya setiap hari. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba anak-anak lihat kalimat yang bertanda kotak warna hijau. Carilah jawabannya di situ, karena pertanyaannya menggunakan kata tanya kapan. Berarti pilih jawaban yang berhubungan dengan waktu. Menurut anak-anak, jawabannya apa ya? Iya, benar sekali. Jawabannya yaitu seminggu sekali. Kemudian, untuk bisa menjawab soal terakhir, yaitu apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Caranya adalah coba anak-anak perhatikan kalimat yang ibu beri kotak warna ungu. Manakah jawaban dari pertanyaan tersebut? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah melihat saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Oh ya anak-anak, apakah pembelajaran Bu Risma menyenangkan? Semoga kalian belajar dengan Bu Risma juga merasa senang ya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita berjumpa di lain waktu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau ditutup dengan berdoa. Pimpin ya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.